Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan salah satu sampel tanah yang dikirim dari pesawahan di daerah Biren, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Untuk diketahui kondisi tanahnya, yang dikirimkan adalah tanah sekitar setengah kilo dengan air 1 botol aqua. Dan ternyata kalau dilihat dari struktur tanahnya ini banyak bercampur dengan tanah liat, karena sulit sekali untuk dicampurkan dengan air untuk larut bila tidak dilakukan pengadukan. Nah, untuk itu mari kita lihat kondisi kadar atau unsur hara di dalamnya. Bisa kita lihat terlebih dahulu pH-nya berapa? 7,6. pH-nya 7,6, kemudian conductivity-nya 122, 122, kemudian klik nitrogennya 8, 8, oke. Kemudian fosfornya 12, 12, kemudian kaliumnya 24, oke. Sekali lagi dibalik, klik lagi, pH-nya berapa? 7,6, 7,6, kemudian conductivity-nya 123, 123, kemudian nitrogennya 8, 8, kemudian fosfornya 12, kemudian kaliumnya 24. Baik, ini salah satu sampel yang disampaikan dari pesawahan di Provinsi Aceh, yaitu di Kabupaten Biren. Nampaknya berbeda jauh kalau kami lihat dengan sampel tanah di Ciherang, karena kalau di Ciherang itu unsur nitrogennya sekitar 40, kemudian fosfornya sekitar 58 dan kaliumnya 116. Sehingga untuk itu terlihat bahwa ini tanahnya mengalami marginal dari unsur hara, sehingga diperlukan suplesi dari unsur tersebut dengan menggunakan pupuk organik. Untuk itu nanti kita coba ditambahkan salah satu sampel yang kita bikin dengan dicampurkan, sehingga akan terjadi peningkatan berapa. Ini adalah air bersih yang kita isi dengan pupuk organik cair POC Kabuyutan Sumedang Larang, yang akan digunakan untuk penyemprotan padi atau hortikultura lainnya. Untuk isi satu tangki ini kami seperti biasa kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ml. Oke, tuangkan semua aja. Nah, kemudian kita aduk. Setelah itu kita coba tes kadar unsur haranya. Oke, ini melakukan pencampuran sampai kondisinya larut ya, seperti ini. Oke, ini air yang tadi sudah kita tambahkan POC Kabuyutan Sumedang Larang dengan komposisi tadi kurang lebih sekitar 350 sampai 500 ml yang biasa kita gunakan untuk penyemprotan padi dan durian. Mari kita tes kondisinya setelah dicampur. pH-nya berapa, Jang? 7,66. Oke, kemudian klik lagi, conductivity-nya 577. Oke, kemudian nitrogen, klik sekali lagi 41. Oke, yang kedua klik lagi, fosfornya 57. Oke, sekali lagi klik, kaliumnya 115. Oke, nah coba untuk membuktikan sekali lagi, pH-nya berapa? 7,66.
kemudian conductivity-nya 572, 572, kemudian nitrogennya klik 40, 44, 44, kemudian klik sekali lagi fosfor 57, 57, klik sekali lagi 115. kaliumnya 115. Oke, maka dalam hal ini pupuk ini kita gunakan untuk penyemprotan di sawah seperti ini. Ini hampir sama kondisinya apabila komposisinya tadi seperti tadi, kurang lebih dalam satu tangki untuk 350 sampai 500 mili komposisi nitrogen fosfat kaliumnya seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kita coba untuk diaplikasikan ke pupuk yang akan kita aplikasikan ke tanah yang dikirim dari Banda Aceh atau untuk tanah di Birun. Sekarang kita ambil satu sampel sekitar berapa mili, Jang? 50 ya. Dimasukkan ke dalam ini. Coba sekali lagi. Jadi kita ambil 200 mili, kemudian dicampurkan. Nah, oke. Setelah itu diaduk. Diaduk terlebih dahulu, aduk yang merata. Oke, kita coba tes ya. Oke, setelah dicampurkan dengan 100 ml, bisa dilihat hasil tesnya berapa pH-nya. 7,79. Oke, kemudian conductivity-nya 349, 349, kemudian nitrogennya 25, oke, naik ya. Kemudian fosfornya 34, 74, kemudian 34, berapa? 34, 34. Kemudian kaliumnya 69. Sekali lagi, Jang. pH-nya berapa? 7,8. Oke, 7,8. Conductivity-nya 340, nitrogennya 24, 24, kemudian fosfornya 34, 34, kemudian kaliumnya 68. Oke. Sekarang kita coba tambahkan lagi 100 mili. Ini kita tambahkan lagi 100 mili dari pengambilan sampelnya yang setelah kita campurkan. Oke, Jang, silakan aduk lagi. Oke. Sekarang bisa dilihat kembali, Jang, itunya. NPK pH-nya berapa, Jang? Bisa dicek pH 7,59. Oke. Lanjut ke conductivity-nya. Aduh, belum benar. 7,72, 7,72 pH-nya, kemudian conductivity-nya 419, Oke, terjadi peningkatan. 30, Nitrogennya berapa, Jang? 30, 30, fosfornya 41, 41, kemudian
Kaliumnya 84, 84. Oke, sekali lagi pH-nya 7,78, 7,78. Kemudian NPK-nya 4, conductivity-nya 418, 418. Kemudian nitrogennya 29, 29. Kemudian fosfornya 41, 41. Kemudian kaliumnya 82, 82. Oke. Ini bila terjadi penambahan 100 ml lagi. Jadi tadi penambahannya menjadi 200 ml dari setengah liter kondisi tanahnya. Kita tambahkan lagi 100 ml sehingga nanti perbandingannya dari setengah liter ditambahkan 300 ml. Dari awalnya 500 ml ditambahkan 300 ml biar untuk mengetahui konsentrasinya berapa yang diperlukan. Oke, ini penambahan yang ketiga untuk 100 ml lagi dari pupuk yang kita campur, sehingga kita akan bandingkan penyetaraannya dengan yang kondisi awal. Oke, silakan aduk lagi, Jang. Aduk sampai merata. Nanti oke. Sekarang coba tes yang ketiga. Oke, tunggu sampai stabil dulu alatnya. Coba lihat kondisinya udah berapa pH-nya. 7,45, Oke, 7,45, 7,72 ya, benar. Oke. Conductivity-nya 577, 577. Oke. Yang nitrogennya setelah itu 41, 41. Oke, udah hampir sama nih dengan ini. Terus ya fosfornya 57. Oke, mirip dengan yang kemudian kaliumnya berapa Jang? 115, 115. Oke, ya, berarti penambahan cukup dengan 150 mili dari 500 mili sampel tanah akan tercapai kondisi yang optimum yang sama pada dasarnya apabila kita semprotkan untuk kondisi tanah di sampel referensi daerah pertanian padi unggulan di Ciherang, yaitu komposisinya nitrogennya sekitar 40, fosfornya sekitar 58, kemudian kaliumnya 116. Oke, ini kondisi seperti inilah yang akan kami jadikan sebagai takaran untuk campuran penyemprotan tanah di daerah Biren, sehingga untuk itu komposisinya diketahui dari 500 mili tanah itu kami campurkan dengan 150 mili akan terjadi kesetimbangan, sehingga nanti kita akan membuat formulasi khusus di daerah Biren ini, tentunya berbeda untuk daerah lain di tempat sekitar Aceh sekalipun, sehingga nanti pupuknya dengan dibikin custom akan menghasilkan satu referensi disesuaikan atau disamakan dengan pertanian yang terbaik seperti di daerah Ciherang yang dapat menghasilkan 14 sampai 16 ton per hektar. Oke, demikian kami sampaikan dari kawasan Sains dan Teknologi Pertanian Terpadu Sumedang. Kami melaporkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salam organik, salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada masyarakat Aceh Mandiri Pangan yang berada di Biren. Setelah barusan kami periksa tanahnya, ternyata kondisi tanahnya itu banyak mengandung lempung, sehingga kami ketahui selama ini bahwa lempung itu tentunya tidak sesubur tanah seperti halnya di daerah kami di Jawa Barat. Nah, untuk itu ada satu hal yang mungkin intinya kami sarankan, bagaimana kalau setiap 1 hektar itu disisihkan 1% saja lahan dari 10.000 meter persegi itu kurang lebih 1% atau 100 meter persegi lahan untuk pengolahan jerami padi untuk diolah untuk penanaman 3 bulan ke depan. Jadi jerami itu fungsinya apa? Karena kami barusan mengetahui ternyata hasil dari tanahnya itu tidak banyak unsur karbon, tidak banyak unsur hara yang lainnya, sehingga dengan catatan kalau mau dirubah menjadi subur, tentunya tanah yang ada di Biren ini harus ditambahkan unsur dari pupuk organik. Di antaranya adalah daun-daunan yang diolah dengan kotoran hewan, dan kami sarankan agar jeraminya yang musim ini dijadikan pupuk untuk jerami yang akan datang. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan dari review tanah dari Kabupaten Biren. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.